Hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang diperankan oleh si botak terkuat di bumi, yaitu Babang Jason Statham. Seperti yang kita tahu, kalau setiap film yang diperankan oleh Babang Jason selalu akan menjadi menarik dan tidak pernah gagal. Sebelum kita lanjut, mari kita putar dulu intronya. Sebelum lanjut, mari kita beramal, dan amal yang paling mudah adalah dengan like dan subscribe channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan acara pameran di sebuah kota di Amerika Serikat. Di sini kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Parker yang kali itu sedang menyamar menjadi seorang pastur. Diberitahu kalau Parker ini merupakan seorang pencuri handal, dan kali ini ia berniat akan merampok uang di salah satu bank yang ada di pameran tersebut. Parker juga tidak sendiri, melainkan dibantu dengan komplotannya yang sudah siap dengan penyamarannya masing-masing. Kelompok Parker yang total beranggotakan 4 orang. Mereka menyamar mulai jadi petugas keamanan, 2 orang badut, dan salah satu bertugas untuk mengalihkan perhatian. Parker sendiri mencoba masuk ke dalam bank tersebut dengan berpura-pura akan menitipkan kopernya. Namun tiba-tiba dengan mudahnya Parker beserta 2 temannya yang menyamar menjadi badut dapat mengambil semua uang yang ada di bank tersebut, lalu dipindahkan ke dalam tas yang mereka bawa. Di sisi lain, diperlihatkan salah satu rekan Parker yang malah membakar jerami dengan tujuan mengalihkan perhatian. Akan tetapi api malah makin membesar hingga merawat ke tabung gas yang ada di sana, dan terjadilah ledakan besar. Akibat ledakan tersebut, beberapa orang tak bersalah pun akan menjadi korban. Parker dan yang lainnya pun segera melarikan diri dengan dibantu oleh rekannya yang telah menyamar menjadi petugas keamanan. Singkat cerita, Parker beserta komplotannya sudah sampai di suatu gudang untuk mengganti mobil yang mereka pakai. Namun di sini Parker malah menghajar salah satu rekan mereka yang membakar jerami tersebut. Ternyata Parker sangat tidak suka dengan yang namanya perampokan yang menimbulkan korban jiwa. Parker selalu berprinsip agar tidak melukai orang tak bersalah, meskipun dirinya adalah perampok yang masuk kategori penjahat. Setelah itu, Parker dan kelompoknya segera pergi menggunakan mobil lain yang sebelumnya telah mereka siapkan. Di tengah perjalanan, salah satu rekan mereka bernama Melander membuat rencananya sendiri. Ia berniat akan mengkhianati seluruh rekannya dan akan memakai uang tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian dia akan merampok lagi sebuah perhiasan yang harganya jauh lebih mahal. Padahal di perjanjian sebelumnya semua uang itu akan langsung dibagi sama rata. Mendengar hal tersebut, tentu saja Parker menolak dan ia ingin untuk dibagikan sekarang juga. Namun Melander dan semua anak buahnya telah menyiapkan rencana jahat kepada Parker. Jika Parker sempat menolak rencana baru mereka akan mengeksekusi Parker di menit itu juga. Untungnya Parker menyadari hal tersebut sehingga terjadilah keributan di dalam mobil. Parker yang kalah jumlah pun harus rela tertembak di badannya, lalu dilempar keluar dari mobil. Melander segera memerintahkan satu rekannya untuk memastikan kalau Parker telah benar-benar tewas tertembak. Dengan cepat anak buah Melander langsung turun lalu menembak Parker sekali lagi. Kemudian mereka pergi menuju ke tempat yang disebutkan tadi. Setelah kejadian tersebut, ada keluarga petani yang tak sengaja melewati area tersebut dan menemukan Parker dalam kondisi yang terkapar tak berdaya. Ternyata Parker masih hidup dan berhasil lolos dari maut. Namun ia harus terluka sangat parah akibat luka tembak yang ia derita. Dengan cepat, keluarga petani itu pun menolong Parker lalu membawanya ke sebuah rumah sakit. 2 hari kemudian Parker baru sadar dari pingsannya, dan kini ia sedang dirawat di sebuah rumah sakit untuk menyembuhkan luka yang cukup fatal. Di waktu yang sama Parker melihat berita di TV yang menyiarkan kalau para polisi sedang memburu kelompok Melander, termasuk Parker yang masuk dalam daftar buronan. Atas aksi perampokannya yang dilakukan di pamerannya, identitasnya pun telah terbongkar. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat dia bergegas segera pergi dari rumah sakit itu, meskipun kondisinya belum sembuh total dan masih dalam kondisi luka parah. Parker nekat kabur dari rumah sakit dengan menyamar menjadi dokter yang mengantar pasien yang kebetulan tidak bisa bicara. Setelah berhasil keluar, Parker langsung mencuri sebuah ambulan, lalu pergi ke sebuah ladang gandum. Sesampainya di sana, Parker segera merawat dirinya sendiri karena kita tahu kalau kondisinya belum sembuh total dari rumah sakit.
3 hari kemudian, Parker telah sembuh total dan ia bergegas pergi mencuri senjata dan mengganti bajunya. Tak hanya itu, dengan mudahnya Parker juga dapat mencuri sebuah mobil. Lalu pergi untuk meneruskan perjalanannya. Tak lama Parker menghubungi seseorang dan memintanya agar mengganti seluruh identitas Parker. Kemudian Parker berhenti di salah satu koperasi simpan pinjam untuk merampok uangnya yang ada di sana. Tentunya Parker melakukan hal itu karena ia butuh bekal untuk membalas dendam kepada Melander CS yang telah mengkhianatinya. Dengan sangat mudah Parker dapat melumpuhkan penjaga di sana, lalu mengambil semua uang yang ada di koperasi tersebut. Setelah berhasil mengundul semua uang di koperasi, Parker langsung pergi menggunakan mobil curiannya. Di tengah perjalanan, Parker menghubungi mertuanya. Ternyata sang mertua Parker adalah seorang pencuri yang cukup senior, yang mempunyai banyak kenalan orang-orang jahat juga. Di sini Parker bertanya kepada si mertua mengenai keberadaan Melander dan kelompoknya sekarang. Karena ternyata dulunya si mertualah yang mengenalkan Parker kepada Melander. Si mertua bersumpah jika dirinya tidak mengetahui di mana keberadaan Melander sekarang. Namun Parker bisa mendatangi adik Melander yang merupakan pemilik klub malam di ujung kota ini. Kemungkinan besar adik Melander mengetahui di mana sang kakak berada sekarang. Mendengar hal tersebut, Parker berterima kasih dan ia segera mendatangi klub malam yang dimaksud mertuanya. Malam harinya terlihat Parker yang telah berada di klub milik adik Melander. Di sini Parker langsung menghajar beberapa penjaga lalu masuk ke dalam ruangan adik Melander dengan sangat mudah. Parker dapat melumpuhkan orang itu, lalu menanyakan di mana keberadaan Melander sekarang. Sang adik pun yang ketakutan, ia pun memberitahu keberadaan kakaknya dan komplotannya tinggal di perumahan yang bernama Palm Beach. Setelah itu, Parker menghubungi lagi mertuanya dan meminta si mertua agar pergi jauh sejauh mungkin dan membawa istri Parker. Parker yakin jika adik Melander tidak akan tinggal diam dan akan membalas semua perbuatan Parker. Karena barusan Parker telah mengancam keselamatan dari adiknya Melander. Di balik itu semua, Melander sendiri langsung panik tatkala adiknya memberitahu kalau Parker ternyata masih hidup dan sedang memburunya. Seketika Melander marah besar dan menyalahkan satu rekannya yang bernama Ogut. Karena dulu Ogut tidak memastikan kalau Parker telah benar-benar tewas. Ogut pun mencoba menenangkan Melander dengan mengatakan kalau paman Ogut adalah seorang bos mafia besar di kota ini. Ogut akan meminta bantuan kepada si paman agar mengirimkan pembunuh bayaran terbaik, yaitu untuk menghabisi Parker dan semua anggota keluarganya. Pada akhirnya Melander bisa sedikit lega dan ia meminta Ogut agar meminta bantuan kepada pamannya saat ini juga. Keesokan harinya memperlihatkan si mertua dan istri Parker yang sedang bersiap untuk pergi meninggalkan kota ini. Namun sebelum itu si mertua malah meminta putrinya untuk menunggunya di sebuah mobil karena ia akan berpamitan kepada seluruh tetangganya. Ketika si mertua pergi, datanglah satu pembunuh bayaran yang sengaja dikirim oleh paman Ogut atau si bos mafia. Untungnya istri Parker menyadari hal tersebut sehingga ia dapat melarikan diri dari sergapan pembunuh. Di tengah perjalanan si istri langsung menghubungi Parker lalu memberitahui kejadian barusan. Parker pun memerintahkan istrinya agar pergi ke tempat persembunyiannya, yaitu di salah satu rumah yang berada di pinggir pantai. Dengan cepat, si istri segera menuju ke rumah tersebut. Setelah itu, Parker bertemu dengan mertuanya. Di sini si mertua menyarankan Parker sebaiknya tidak usah melanjutkan misinya itu, apalagi sampai memburu Melander, karena hal tersebut hanya akan membahayakan keluarga Parker saja. Si mertua juga berjanji akan mengganti uang bagian Parker yang dibawa kabur oleh Melander. Akan tetapi Parker menolak dan tetap akan memburu Melander dan kelompoknya itu. Bahkan sekarang Parker sudah mempunyai rencana untuk datang ke perumahan mewah Palm Beach dengan identitas baru sebagai Daniel Permit, anak bos kilang minyak yang akan membeli rumah di sana tanpa melibatkan nama aslinya. Adegan pun berpindah ke perumahan mewah Palm Beach dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita seksui bernama Leslie. Sehari-hari Leslie hanya tinggal berdua dengan sang ibunya saja, dan sekarang Leslie sedang mengalami masalah finansial. Leslie sendiri bekerja sebagai sales untuk menjual rumah-rumah di Palm Beach ini. Ketika di kantor, terlihat Leslie sedang bingung karena banyak sekali cicilan yang harus ia bayarkan, sedangkan di dompetnya tak tersisa uang sedikit pun.
Kemudian Leslie nekat mencuri salah satu klien temannya dan mengambil kontaknya si klien agar Leslie bisa langsung menghubunginya. Pada akhirnya Leslie berhasil terhubung dengan si klien dan mereka segera mengatur waktu untuk bertemu. Singkatnya, kini Leslie ketemuan dengan klien tersebut yang ternyata itu adalah Parker dengan identitas barunya, yaitu Daniel Permit. Leslie langsung mengajak Parker melihat-lihat rumah yang akan ia beli. Di tengah perjalanan, Parker meminta izin untuk turun sebentar karena ia ada sesuatu yang harus dikerjakan dulu. Parker berjalan kaki menuju tepi pantai, sedangkan Leslie menunggu di sebuah mobil. Ternyata Parker turun untuk menemui sang istrinya yang sekarang berada di tempat persembunyian, yaitu di rumah tepi pantai. Kemudian Parker dan istrinya berahak-ahak karena sudah lama sekali tonton Parker tidak diasah. Setelah selesai, Parker pun pamit untuk kembali ke perumahan Palm Beach karena Parker harus menyelesaikan urusannya. Keesokan harinya terlihat Parker yang kembali ditemani oleh Leslie untuk melihat-lihat rumah. Di suatu waktu, tak sengaja Parker melihat ada satu rumah yang tidak terurus dan sangat berbeda dengan rumah lainnya. Leslie menjelaskan kalau rumah itu telah dibeli oleh sekelompok orang, namun entah kenapa rumahnya tidak dirawat. Mendengar hal tersebut, Parker langsung mempunyai firasat kalau rumah itu pasti dihuni oleh Melander dan komplotannya. Malam harinya ketika Leslie mengecek data tentang Daniel Permit atau Parker, ternyata si Daniel ini tidak pernah sama sekali melakukan transaksi di kartu kreditnya. Seketika Leslie langsung menyadari kalau selama ini ia hanya ditipu oleh Parker atau Daniel Permit. Kemudian Leslie dibuat semakin pusing setelah mendapat email dari link yang akan menarik mobilnya. Di balik itu, Parker sendiri sedang menyelinap masuk ke rumah yang dicurigainya itu. Benar saja, ternyata rumah tersebut dihuni oleh Melander dan komplotannya sekarang yang sedang bersiap-siap untuk pergi keluar. Setelah Melander CS pergi, Parker segera beraksi dengan memasang jebakan di bawah meja Parker. Juga merusak semua persenjataan Melander. Dan melihat rencana jahat yang akan Melander CS lakukan, tak berselang lama kelompok Melander CS datang kembali, namun untungnya Parker bisa keluar dengan aman. Akan tetapi saat Parker akan pergi, ia melihat Leslie yang sedang menunggu Parker di dalam mobilnya. Di sini Leslie membuka semua kedok Parker yang hanyalah seorang penipu. Bahkan Leslie juga tahu kalau kedatangan Parker ke sini bukan untuk membeli rumah, melainkan akan merampok Melander dan kelompoknya. Namun Leslie meminta Parker agar tenang saja karena dirinya tidak akan pernah membocorkan rahasia Parker sedikit pun. Asalkan Leslie ikut bersama Parker karena saat ini ia sedang membutuhkan banyak uang. Parker pun menyetujui permintaan Leslie asalkan Leslie harus menuruti semua permintaan Parker. Kemudian Parker membawa Leslie ke kantornya sendiri dan di sini Parker meminta Leslie agar membuka seluruh pakaiannya. Hal ini sengaja Parker lakukan untuk berjaga-jaga karena takut Leslie telah dipasangi alat penyadap. Namun sayangnya hal itu tak pernah terbukti. Setelah memastikan kalau Leslie benar-benar aman, Parker segera pergi dan akan menghubungi lagi Leslie esok hari. Keesokan harinya terlihat Parker yang kembali bertemu dengan Leslie di sebuah rumah kosong. Di sini Parker langsung mengatakan semua rencananya kepada Leslie dan Leslie harus menuruti semua permintaan dari Parker. Kemudian Parker menanyakan apakah Leslie mengetahui di manakah berlian seharga puluhan juta dolar disimpan, karena sekarang kelompok Melander sedang mengincar berlian tersebut. Leslie yang sudah lama tinggal di perumahan itu pun tentu mengetahui hal tersebut, dan dia mengatakan jika berlian itu dimiliki oleh Ratu Palm Beach yang sedang dilelang besok malam. Setelah itu Leslie membawa Parker ke dekat rumah Ratu Palm Beach. Di sini Parker melihat ada Melander dan kelompoknya yang sedang berpura-pura menjadi petugas di rumah Ratu Palm Beach. Dengan cepat, Parker meminta Leslie agar kembali ke kantornya, sementara Parker akan kembali ke hotel untuk menyusun rencana. Namun baru saja sampai di kamar hotel, Parker harus kedatangan tamu tak diundang, yaitu pembunuh bayaran suruhan Paman Ogut atau si bos mafia yang dulu menyerang istri Parker. Kemudian terjadilah perduelan yang sangat brutal antara Parker dan si pembunuh bayaran. Pada akhirnya, Parker berhasil menghabisi pembunuh bayaran tersebut. Sore harinya, Leslie kedatangan polisi di rumahnya. Di sini polisi itu menanyakan tentang Daniel Permit atau Parker karena mereka tahu kalau Leslie adalah sales yang melayani Daniel Permit sebelumnya. Si polisi itu menjelaskan kalau Daniel Permit telah menghabisi satu pria tak lain adalah si pembunuh bayaran. Karena kejadiannya sempat terekam oleh salah satu ponsel warga.
Di waktu yang sama, Leslie melihat ada darah di wastafel dan di telapak kaki anjingnya. Ketika Leslie melihat ke kiri, ternyata di sana ada Parker yang sedang bersembunyi dengan kondisi terluka parah. Untungnya si polisi tidak melihat kehadiran Parker dan Leslie segera mengatakan jika ia sudah tidak mempunyai urusan lagi dengan Daniel Permit. Jadi Leslie tidak mengetahui apapun tentang Daniel Permit. Pada akhirnya si polisi itu pergi dari rumah Leslie. Setelah si polisi pergi, Parker meminta Leslie untuk pergi ke kantornya seperti biasanya, agar tidak ada yang mencurigainya. Awalnya Leslie menolak karena ia takut jika semua ini akan ketahuan. Namun untungnya ibu Leslie berhasil menenangkannya, lalu meminta Leslie agar menuruti saja apa yang Parker perintahkan. Bukan hanya itu, si ibu juga menerima Parker dengan sangat baik. Bahkan ia mengizinkan Parker tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Ketika Leslie berada di tempat kerjanya, ia tidak fokus karena terus saja memikirkan kondisi Parker. Hingga pada akhirnya Leslie pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya melihat Parker. Akan tetapi sesampainya di sana ternyata Parker sudah mendapatkan pengobatan dari sang istri yang merupakan mantan perawat. Alhasil Leslie sedikit cemburu karena ternyata diam-diam Leslie menyukai Parker. Malam harinya memperlihatkan acara lelang berlian Ratu Palm Beach dimulai. Namun ketika acara baru dibuka oleh MC, tiba-tiba ada ledakan yang membuat semua orang ketakutan. Seketika kondisi menjadi kacau balau dan di waktu yang sama manajer CS datang dengan berpura-pura menjadi tim pemadam kebakaran. Dengan mudahnya mereka semua langsung membawa berlian-berlian mahal itu. Lalu dibawa kabur menggunakan jalur air. Ogut yang selalu bertugas mengalihkan perhatian, ia pun langsung membawa kapal ke area terlarang. Sehingga para polisi di sana sibuk mengusir Ogut. Alhasil, Melander dan yang lainnya pun dapat dengan mudah kabur membawa berliannya itu. Di sisi lain diperlihatkan Parker yang sudah berada di rumah Melander, lalu bersembunyi sambil menunggu kedatangan mereka. Tak lama datanglah Melander dan teman-temannya dengan membawa semua hasil curiannya. Namun di waktu yang sama, Leslie juga malah datang ke sana karena khawatir dengan kondisi Parker. Pada akhirnya Leslie harus ditangkap oleh Ogut yang baru datang dan langsung dibawa ke hadapan Melander CS. Dengan sigap, Melander memerintahkan satu anak buahnya untuk mencari Parker, karena ia yakin kalau Parker sudah berada di tempatnya. Melander juga terus berteriak akan menghabisi Leslie jika Parker tidak menyerahkan dirinya. Di balik itu, Parker sendiri masih di tempat persembunyiannya, dan sekarang berhasil menghabisi satu anak buahnya Melander. Menyadari kalau satu anak buahnya tak kembali dengan cepat, Melander mulai panik. Lalu dirinya dan Ogut memutuskan keluar untuk mencari Parker. Sementara salah satu anak buahnya diperintahkan untuk menjaga Leslie. Di sini si anak buah itu malah merayu Leslie, karena memang budinya yang sangat aduhai. Hingga di waktu yang sama, Leslie menyadari kalau di bawah meja ada pistol simpanan Parker sebelumnya. Dan dengan cepat inilah yang dilakukan Leslie. Di sisi lain, Melander berhasil menemukan Parker, hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Tanpa kesulitan, Parker dapat menghabisi Melander dengan sangat brutal. Namun ketika Parker akan masuk ke dalam, ternyata Leslie sudah disandra oleh Ogut. Untungnya pistol yang dibawa Ogut tidak berpeluru, sehingga Parker langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya dendam Parker pada kelompok Melander berhasil terbalaskan. Sekaligus Parker juga mendapatkan berlian mahal curian Melander sebelumnya. Di tengah perjalanan, Parker meminta Leslie agar menyimpan semua berlian itu di ruang ventilasi di kantornya. Setelah semua mereda, Parker akan menyuruh orang untuk mengambil berlian tersebut. Namun tentu saja hal itu tidak dapat buru-buru dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Parker juga berjanji hanya akan mengambil $200.000 saja. Dan sisanya ia akan bagikan kepada Leslie dan keluarga petani yang dulu menyelamatkan kehidupan Parker. Kemudian Parker dan Leslie berpisah. 6 bulan kemudian Parker menemui pamannya Ogut atau si bos mafia yang dulu pernah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi keluarga Parker. Dengan cepat Parker langsung menghabisi si bos mafia agar kedepannya Parker tidak lagi diburu oleh siapapun. Adegan pun kini berpindah kepada Leslie yang mendapat kiriman sebuah paket. Ketika dibuka, ternyata paket itu berisi uang yang sangat banyak dari Parker atas hasil penjualan berlian yang mereka curi. Terlihat Leslie sangat bahagia karena mulai sekarang ia dapat menyelesaikan masalah finansialnya.
Di balik itu terlihat keluarga si petani juga sudah mendapatkan sebuah kiriman paket yang sama, sehingga mereka dapat membangun rumah dan peternakan baru untuk mereka kelola. Kemudian film pun tamat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you di film selanjutnya.